Number 5, Chippies Cookies. Tempat di mana pengetahuan kita bikin jadi cemilan untuk dinikmati dan juga manis untuk direnungi. By the way, hari ini spesial banget karena bukan sekedar esok perdana aja loh, tapi juga bertepatan dengan hari ulang tahun aku. Nah, pas aku cek kalender, ternyata tanggal ini tuh gak biasa. Serius, semesta tuh kayak lagi ngebuat list yang gokil banget. Tahu nggak kenapa? Karena di tanggal yang sama ada dua tokoh dunia yang lahir barengan. Yang satu komedian gokil yang bisa bikin semua orang ketawa tiap malam di Tonight Show. Satu lagi penulis serius yang bukunya bisa dijadiin bahan pengetahuan di sekolah. Isinya agak ngeri sedep juga sih. Ya, mereka adalah Jimmy Fallon dan William Golding. Dan lahirlah aku, Chippies, di tanggal 19 September. Jadi, di episode perdana kali ini kita akan bahas gimana semesta kayak lagi ngebuat list atau set list yang gokil banget di tanggal 19 September. Siap? Yuk, kita mulai ngemil pengetahuan pertama bareng Chippies Cookies. Kalau ngomongin September nih ya, aku yakin banyak dari kalian pasti langsung inget satu lagu legendaris banget. Coba bayangin, do you remember the 21 Night of September? Pada tahu gak nih lagunya? Itu lagu dari Earth, Wind and Fire yang udah jadi anthem global setiap masuk bulan September. Tapi nih ya, aku kan lahirnya bukan di tanggal 21, melainkan di tanggal 19 September. Jadi kan aku suka mikir, kenapa ya gak ada orang yang bikin lagu 19 Night of September? Mungkin kalau ada, lagunya bukan buat joget kali ya, tapi buat ngemil santai sambil mikir dalam. Dan ternyata bukan cuma aku tahu yang lahirnya di tanggal 19 September. Pas aku kepo-kepo sama googling, ternyata ada dua tokoh yang utahnya bareng sama aku. Yang pertama, komedian sekaligus host gokil di Tonight Show. Siapa kalau bukan Jimmy Fallon? Bayangin aja, cowok yang kerjaannya bikin orang ketawa setiap malam, lagi di tanggal yang sama kayak aku. Jadi mungkin semesta emang pengen aku lahir dengan vibe yang fun and kocak gitu kali ya. Bentar. Tapi gak cukup sampai situ. Ternyata ada satu penulis besar lahir tanggal 19 September juga. Dan ini beda banget auranya. Dia adalah William Golding, penulis Lord of the Files. Kalau Jimmy Fallon bikin kita ngakak, Golding ini justru bikin kita mikir keras, bahkan agak merinding tentang isi bukunya. Jadi coba bayangin, tanggal 19 September itu kayak mixtape semesta. Satu sisi ada tawa, satu sisi ada renungan serius. Dan di tengah-tengahnya, lahirlah aku, Chippies, siap ngambil pengetahuan bareng kalian. Oke, teman cookies, sekarang kita kenal lebih dekat sama si kocak Jimmy Fallon. Biar nggak sekedar tahu dia host Tonight Show, kita gali dikit siapa sih Fallon ini. Jimmy Fallon lahir tahun 1974, tepatnya di New York City. Jadi kalau dihitung-hitung, sekarang umurnya udah lewat 50-an. Tapi coba deh lihat gayanya, masih kayak anak muda. Masih kayak anak muda aja, energi, ketawa mulu, kayak nggak pernah tua. Nah, dari kecil, Jimmy udah suka banget sama hal-hal lucu dan dunia hiburan.
Dia sering nonton acara komedi, niru-niru suara orang terkenal, bahkan suka main gitar juga. Jadi dia tuh bukan cuma komedian, tapi juga musisi. Ada yang unik nih, pas masih kecil, Vel itu suka banget nonton acara Saturday Night Live atau SNL, program komedi paling terkenal di Amerika. Dan tahu nggak, beberapa tahun kemudian dia benar jadi pemain tetap di acara itu. Jadi mimpi waktu kecil benar-benar kejadian. Teman cookies, kalian punya mimpi kecil nggak yang pengen kejadian? Kayak misalnya pengen jadi YouTuber, astronot, atau punya toko es krim sendiri. Nah, Vel itu bukti kalau semesta bisa benar-benar ngejodohin mimpi kita kalau kita tekun ngejarnya. Dari SNL, Vel makin dikenal sebagai komedian gokil yang bisa menipukan banyak orang terkenal. Akhirnya, dia dapat kesempatan gede banget jadi host acara malam, The Tonight Show. Nah, Tonight Show itu semacam acara talk show legendaris di Amerika. Bayangin, udah puluhan tahun, hostnya ganti-ganti, dan tiap host itu kayak ikon budaya. Pas Vel jadi host, dia langsung nge-branding acaranya dengan gaya fun banget. Banyak game, banyak musik, banyak parodi. Dia pernah bikin bintang tamu sebesar Adele main Box of Lies atau Obama nyanyi bareng. Bahkan BTS pun pernah tampil di sana. Jadi vibe acaranya tuh bukan formal, lebih kayak nongkrong bareng, tapi level internasional. Wah, bisa gitu ya? Gokil banget loh. Bayangin, kalau di Indonesia aja ada acara kayak gitu. Mungkin tamunya presiden atau ketua DPR main tebak gambar, atau penyanyi dangdut battle lip sync sama profesor fisika. Kocak banget kali ya kalau dipikir-pikir. Jadi kekuatan Vel itu ada di kemampuan ngeblend obrolan serius jadi fun dan hiburan receh jadi kelihatan berkualitas. Itu penting banget buat kita sekarang, karena kadang dunia itu berat, banyak berita bikin stres. Vel ngasih contoh, kita tetap bisa ngobrolin hal-hal serius sambil ketawa, karena pengetahuan harus laku, harus bisa renyah kayak cookies. Nah, semesta itu kayak lagi kasih pesan lewat Vel ke aku juga. Kalau Cupis Cookies upload perdana di tanggal yang sama, berarti aku juga bisa punya misi bikin obrolan serius, sastra, sejarah, sains, jadi sembilan yang renyah buat kalian semua. Tapi tadi aku bilang, semesta nggak cuma kasih fun vibe aja loh. Di sisi lain, ada sosok serius, agak gelap, tapi dalam banget, lahir di tanggal yang sama juga. Siapa dia? William Golding. Yuk kita gigis cookies berikutnya. Teman cookies, kalau tadi kita udah ketawa bareng sama Velen, sekarang kita beralih ke sisi lain di tanggal 19 September. Masih sama-sama Utah di hari ini, tapi auranya beda banget loh. Dia adalah William Golding, penulis besar asal Inggris yang lahir di tahun 1911. Golding ini dikenal sebagai penulis, penyair, sekaligus guru. Dia sempat ikut Perang Dunia Kedua, dan pengalaman perang itu benar-benar mengubah cara dia melihat manusia. Kalau Vel kerjanya bikin orang ketawa, kalau Golding malah bikin orang mikir, apakah manusia itu pada dasarnya baik atau jahat? Dalam banget kan pertanyaannya. Karya yang paling terkenal Golding adalah novel Lord of the Flies, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Penguasa Lalat. Ceritanya sederhana sih. Sekelompok anak-anak terdampar di pulau tanpa orang dewasa. Awalnya mereka bikin aturan biar hidup teratur, tapi makin lama aturannya dilanggar. Mulai egois, berantem, bahkan jadi brutal.
ujung-ujungnya pulau itu kayak miniatur dunia, kekuasaan, konflik, sampai kekerasan. Nah, Golding lewat novel ini tuh kayak mau bilang, di dalam diri manusia, bahkan anak-anak sekalipun ada sisi gelap yang bisa muncul kalau nggak dijaga. Ih, serem juga ya. Temen cookies, pernah nggak sih kalian main terus rebutan sama temen, rebutan boneka misal? Awalnya seru-seruan, lama-lama malah jadi berantem sampai ada yang nangis. Nah, itu contoh kecil banget dari yang Golding ceritain. Kalau nggak ada aturan atau nggak ada rasa tanggung jawab, sisi egois manusia bisa keluar. Ayo, mungkin teman-teman punya cerita serupa atau bahkan lebih seru. Boleh tulis di kolom komentar ya. Golding percaya bahwa manusia itu punya potensi baik sekaligus jahat. Kalau Valen ngajarin kita ketawa, Golding justru ngajarin kita buat mikir. Jangan sampai sisi gelap kita yang menang. Hidup itu butuh keseimbangan aturan, moral, dan rasa empati, biar nggak chaos. Dan serunya, Golding lahir di tanggal yang sama kayak Valen. Dan aku kayak semesta lagi nge-mix dua vibe yang kontras, ketawa plus mikir dalam, hiburan plus refleksi, dan fun plus serius. Mungkin itu juga kenapa Shopee Cookies lahir, buat jadi ruang tengah. Di sini kita bisa ketawa, bisa belajar, bisa mikir, tanpa harus kehilangan rasa fun. Jadi 19 September itu kayak panggung semesta yang unik. Ada Valen dengan tawa, ada Golding dengan ringan, dan di tengah-tengahnya ada aku, Cupis, yang siap menemani kalian ngemil cookies pengetahuan. Teman cookies, jadi hari ini kita udah ngobrolin September 5, dari lagu Earth, Wind and Fire sampai funnya Jimmy Fallon dan dalamnya William Golding. Dan ternyata di tanggal ini aku juga ultah. Jadi rasanya kalian sama-sama lagi bikin playlist ya, at least hidup kita biar balance antara ketawa sama mikir dalam. Kesannya simple sih, pengetahuan itu bisa jadi cemilan. Ada yang renyah, ada yang manis, ada juga yang bisa bikin kita mikir lebih lama. Kayak cookies, nggak harus berat, tapi tetap bikin kenyang hati sama otak. Jadi, makasih ya teman-teman udah temenin aku di episode perdana Cookies Cookies. Jangan lupa follow, like, share ke teman-teman biar cookies kita makin rame. Dan tulis di komen, kalian tim Jimmy Fallon yang fun atau William Golding yang dalam. Sampai ketemu lagi di cookies berikutnya. Stay crunchy, stay curious. Bye!